Ketika dibuka pintu, betapa kagetnya Ibu Yanti ini bahwa ada sosok Ibu Meli yang berdiri tepat di depan pintu rumah Ibu Yanti tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Adi Satria. Hari ini gua akan membawakan lagi cerita dari narasumber yang mengalami kisah mistis atau kisah horor ya pada periode 2 tahun yang lalu ketika zamannya pas Covid. Untuk itu kita simak selengkapnya alur cerita berikut ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita ataupun membacakan cerita-cerita mistis atau horor dari para narasumber. Kisah dimulai dari Ibu Yanti yang tinggal di dalam suatu perkotaan, tapi Ibu Yanti ini tinggal di daerah perkampungannya. Ibu Yanti ini memiliki tetangga, yaitu Ibu Meli yang akrab dengan keluarganya. Tapi Ibu Meli ini sudah lama tidak terlihat, sudah hampir 2 minggu tidak terlihat oleh Ibu Meli dan para tetangganya. Mereka pun khawatir dengan keadaan Ibu Meli karena Ibu Meli hanya hidup sebatang kara di rumah. Anak dan mantunya tinggal di kota. Ibu Yanti ketika itu berbelanja di warung ya, bertemu dengan para tetangganya. Tetangga Ibu Yanti bertanya kepada Ibu Yanti, "Bu Yanti, Ibu Meli itu kemana ya? Kok sudah lama tidak kelihatan?" Ibu Yanti menjawab, "Iya ya, saya juga penasaran sebenarnya dengan keberadaan Ibu Meli. Biasanya ia selalu main ke rumah saya, bertemu dengan ibu. Tapi sudah hampir 2 minggu ini beliau tidak ada kabar. Dan ibu pun tidak tahu keberadaan dari Ibu Meli." Ibu Yanti kemudian pulang ke rumah ketika sehabis berbelanja di warung sembako tersebut. Ibu Yanti berbicara dengan ibunya, "Bu, Ibu Meli pernah lihat nggak sih akhir-akhir ini?" Ibu Yanti membalas, "Enggak, Yan. Memangnya kenapa?" "Iya, Yanti juga sudah lama tidak melihat Ibu Meli. Kemana ya kira-kira ya? Tetangga pun tadi berdiskusi dengan Yanti di warung. Katanya mereka juga sudah lama tidak melihat Ibu Meli." Ibu Yanti kemudian menjawab kembali, "Iya, anak-anaknya pun dari kota biasanya datang sebulan sekali. Ini kok mereka belum pada datang ya? Ibu tuh punya firasat yang gak baik. Takut kenapa-napa dengan Ibu Meli. Soalnya Ibu Meli kan sudah tua, tinggal sendiri di rumah." Beberapa hari kemudian, ketika ada anak-anak kecil bermain sepeda, anak-anak kecil itu melintasi rumah Ibu Meli ya. Mereka beristirahat di depan rumah Ibu Meli. Anak kecil itu mencium bau yang tidak sedap di depan rumah Ibu Meli. Mereka berdiskusi dengan teman-temannya ketika itu. Mereka mencium bau yang tidak sedap. Dan hampir semua yang berada di sana mencium bau yang tidak sedap. Akhirnya mereka pulang ke rumah
dan melaporkan kepada orang tuanya dengan apa yang ia alami dari penciuman di depan rumah Ibu Meli. Bu, tadi saya naik sepeda sama teman-teman, istirahatlah di depan rumah Nenek Meli. Tapi sepertinya rumah itu bau bangkai, Bu. Baunya nyengat sekali. Teman-teman juga pada mencium kok. Lantas ibu si anak ini menjawab, "Ah, yang benar kamu." Anak itu menjawab kembali, "Benar, Bu. Saya mencium dengan sangat jelas." Ibu si anak ini merasa penasaran dengan cerita anaknya yang mencium bau sangat tidak enak di depan rumah Ibu Meli. Ibu ini lantas bercerita mengalami apa yang anaknya rasakan kepada tetangganya. Dan akhirnya tetangganya pun melaporkan kejadian yang ibu anak ini alami ke Pak RT setempat. Tak lama petugas RT dan didampingi oleh para tetangga dan pengurus RT datang ke tempat Ibu Meli untuk mengecek kebenaran dari cerita anak kecil yang bermain di depan rumah Ibu Meli. Ketika sampai di sana, Pak RT kagetnya bukan main. Pak RT ini mencium aroma yang benar-benar tidak sedap dari rumah Ibu Meli. Akhirnya Pak RT dan para sesepuh dan tetangga di lingkungan sekitar rumah Ibu Meli sepakat untuk mendobrak rumah Ibu Meli untuk mengetahui keberadaan dari bau tak sedap ini berasal dari mana. Situasi di depan rumah Ibu Meli seketika sangat ramai sekali karena banyak warga yang ingin melihat dan ingin menyaksikan pendobrakan rumah Ibu Meli yang dilakukan oleh warga setempat. Dan bau menyengat pun ikut menghampiri dan menemani atau menjadi saksi bisu dalam pendobrakan rumah Ibu Meli tersebut. Pendobrakan pun berhasil dilakukan oleh warga setempat. Betapa kagetnya para warga setempat ketika mendobrak pintu rumah Ibu Meli. Ketika pintu itu berhasil dibuka, bau menyengat itu keluar dengan sangat-sangat jelas sekali. Dan terpampang dengan jelas bahwa bau menyengat itu muncul karena Ibu Meli sudah meninggal dan sudah busuk di dalam rumah tersebut. Tubuh Ibu Meli sudah setengah menjadi tulang belulang. Posisinya berada tepat di atas sofa ruang tamu. Tak lama kemudian pihak kepolisian pun datang. Ia dibantu oleh tim kesehatan untuk mengangkat atau mengevakuasi jenazah dari Ibu Meli tersebut untuk dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Sambil pihak keluarga menunggu anak dari Ibu Meli yang berada di kota untuk datang dan mengambil langkah lebih lanjut terkait hal tersebut. Ketika dirasa situasi sudah membaik di kediaman Ibu Meli, akhirnya anaknya pun datang dan membersihkan rumah untuk persiapan pengajian.
dibantu oleh para warga setempat. Selama 7 hari ke depan, keluarga dan para warga setempat sepakat untuk menggelar pengajian di kediaman Ibu Meli. Ketika warga yang membantu dalam membersihkan kediaman rumah Ibu Meli, ada fenomena-fenomena yang terjadi di dalam rumah tersebut, dan ini dialami oleh warga yang ikut membantu membersihkan rumah Ibu Meli. Di hari ketiga pengajian Ibu Meli yang dimulai ba'da Isya atau sehabis sholat Isya, ada suatu fenomena yang terjadi ketika itu, di mana ketika warga sedang melaksanakan pengajian dan pihak keluarga pun ikut dalam pengajian tersebut, di dapur ada suara piring dan gelas yang pecah seperti dilempar oleh seseorang. Dan itu pun tidak hanya terjadi satu kali, tapi berulang kali. Sontak warga dan keluarga pun kaget ketika itu. Mereka bertanya dalam hati dan langsung diungkapkan oleh teman yang berada di sampingnya ketika pengajian tersebut. Itu ada apa sih? Suara apa sih? Kok seperti ada orang yang marah-marah? Pihak keluarga pun mengecek langsung ke dapur, dan mereka menyaksikan tidak ada siapa-siapa di sana. Yang ada hanya dapur yang sudah dalam kondisi yang sangat-sangat berantakan. Beling berceceran di mana-mana karena piring dan gelas sudah berjatuhan di lantai. Pihak keluarga pun akhirnya membersihkan pecahan-pecahan beling yang ada di dapur tersebut. Tapi yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ketika pengajian masih berlangsung, bau menyengat yang sangat-sangat busuk kembali tercium ketika pengajian sedang berlangsung. Warga pun yang ikut menyaksikan pengajian tersebut sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pengajian tersebut. Akhirnya warga setempat dan pengurus RT yang ada di sana sepakat untuk mengakhiri pengajian yang ada di rumah Ibu Meli pada hari itu. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Keesokan harinya dan seterusnya sampai menjelang 7 hari meninggalnya Ibu Meli, ya. Setiap pengajian berlangsung, pasti ada fenomena-fenomena yang terjadi. Dari dimulai gelas dan piring yang pecah di dapur, dan ada pula ketika para warga setempat sedang meminum kopi, tiba-tiba kopinya tersebut jatuh dengan sendirinya, dan itu tidak dialami oleh satu warga saja, tapi ada beberapa warga yang mengalami hal tersebut. Bahkan bau busuk yang sering sekali muncul ketika di acara pengajian tersebut. Ketika pengajian di hari ke-7 berlangsung, awalnya suasana sangat hikmat dan khusyuk para warga untuk melaksanakan pengajian tersebut. Di pertengahan pengajian itu berlangsung, tiba-tiba rumah Ibu Meli ini bergetar seperti terjadi gempa.
Para warga pun langsung kabur ketika itu. Akhirnya warga dan keluarga sepakat hanya menggelar acara pengajian di rumah Bu Meli 7 hari saja. Ketika selang kepergian 40 hari Ibu Meli, pihak keluarga dan warga setempat pun sepakat untuk membagikan pakaian Ibu Meli ke para tetangga yang sangat-sangat membutuhkan. Tapi setelah 3 hari pihak keluarga membagikan pakaian Ibu Meli ke para tetangga, fenomena mistis muncul kembali yang dialami oleh para tetangga yang menerima baju atau pakaian dari pihak keluarga Ibu Meli. Sampai ketika malam hari, para tetangga yang menerima pakaian dari Ibu Meli tersebut seakan-akan melihat ada orang yang berjalan di rumah dari tetangga tersebut. Gantungan baju di lemari para tetangga tersebut pun itu bergoyang, gemetar, dan keluar dari lemari tersebut. Dan tak jarang para warga pun mendengar sesuatu yang berjalan di atas gentengnya, seperti orang berjalan berlarian di atas genteng. Gelas, piring pun di dapur para tetangga tersebut hancur, berhamburan, seperti ada orang yang marah. Itu piring dan gelas seperti tebang dilempar oleh seseorang. Keesokan harinya, ketika senja sudah datang, maghrib pun sudah berkumandang, rumah Ibu Yanti ada yang mengetuk pintu. Tanpa ada suara dari orang yang mengetuk pintu, Ibu Yanti mendengar suara ketukan itu terdengar 4 kali di rumah Ibu Yanti. Ketika itu yang membuka pintu adalah ibu dari Ibu Yanti. Ketika dibuka pintu, betapa kagetnya Ibu Yanti ini bahwa ada sosok Ibu Meli yang berdiri tepat di depan pintu rumah Ibu Yanti tersebut, tapi posisinya membelakangi dari pintu rumah tersebut. Karena orang tua Ibu Yanti ini teman dari kecil dengan sosok Ibu Meli tersebut, tahu persis fisik dan karakter dari Ibu Meli. Makanya ketika melihat langsung sosok Ibu Meli yang berada tepat di depan orang tua Ibu Yanti ini, ibu dari Ibu Yanti ini seakan-akan merasa sedih, merasa takut, dan merasa kehilangan. Orang tua Ibu Yanti pun langsung bertanya kepada sosok ini, "Ibu Meli, ada apa kesini?" Sosok ini pun seakan-akan memberikan isyarat dan hanya menggelengkan kepalanya sekali. Orang
orang tua dari Ibu Yanti langsung merasa lemas ketika itu dan langsung membacakan doa untuk Ibu Meli yang berada tepat di depannya. Tapi karena fisik orang tua Ibu Yanti yang sudah tua dan lemah, akhirnya orang tua Ibu Yanti jatuh tergeletak karena pingsan. Ibu Yanti pun yang berada di dalam rumah pun kaget dan langsung menghampiri orang tuanya tersebut dan langsung dibawa ke rumah sakit setempat. Malam harinya, ketika ibu atau orang tua Ibu Yanti sudah membaik dan siuman, berceritalah orang tua Ibu Yanti ini kepada Ibu Yanti mengenai apa yang ia alami ketika sore hari tiba tersebut. Dan para warga pun beserta Ibu Yanti dan suaminya pun sepakat untuk mendoakan kembali sosok Ibu Meli supaya tenang dan tidak mengganggu warga sekitar kembali. Demikian cerita dari hari ini dari narasumber yang sudah mengirimkan email kepada saya. Kalau ada para narasumber yang ingin bercerita, boleh langsung mengirimkan ceritanya melalui email yang sudah ada di kolom deskripsi. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa like, subscribe, dan dukung channel ini supaya saya lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.